operasi semua, tergantung kesiapan Agus. Jadi sudah bertemu dengan dokter dan hasil dari pemeriksaan terakhir tidak berbeda jauh, hampir sama. Yang dibutuhkan itu adalah keikhlasan, ketabahan, ketegaran hati Agus untuk menerima segala yang terjadi hari ini. Agus tetap semangat, tetap berjuang. Tinggal besok pemeriksaan lab, kemudian kalau misalnya dokter internis karena ada bagian paru, saya akan operasi, Agus langsung operasi. Agus harus operasi ya. Jadi cuci semua, sehingga cairan kimia yang ada di dalam matanya itu bisa dibersihkan, yang menggerogoti matanya itu. Saya sudah konsultasi langsung, bahkan kami rekam bentuk mata dan apapun estimasi dan prediksi ke depan tentang matanya Agus. Jadi besok dilanjutkan dengan pemeriksaan lab. Dan nanti kita pakai operasi rekonstruksi pelopak. Kemudian saya takut salah ngomong nanti biar dokter yang menjelaskan penyakit tadi kepada dokter. Poinnya apa aja Bang tadi selama pemeriksaan? Dilihat, ini kan bukan hanya kornea mata, tapi dudukan matanya itu, otot matanya itu yang hancur. Oh, yang sebelah ini. Jadi kalau untuk menggunakan mata palsu juga agak berat. Sedangkan mata kirinya Agus ini udah tertutup rapat gitu. Tapi masih diberi anugerah, kemudahan Agus masih bisa mengeluarkan air mata. Pertanyaan saya, kalau matanya Agus dijahit semua itu pun masih ada kekurangan bahwa di sini udah keras, udah bagaimana mengambil daging dari mananya gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan rekonstruksi kembali letak mata, posisi matanya itu dirubah. Kalau mungkin bisa dipasang mata palsu, bisa juga agar nggak kelihatan buta banget gitu. Tapi yang jelas Agus masih bisa lihat cahaya lah gitu. Kalau teman-teman merasa nggak percaya Agus ini bohong buta, ya gimana ya? Hasil dari pura-pura buta. Pura-pura buta itu nggak mungkin tuh. Gimana orang mau ngaku nggak buta ini kalau begini? Oke, ketika tindakan itu dua-duanya bisa langsung dioperasi atau salah satu aja dulu Bang? Hah? Untuk tindakan operasi nanti apakah dua-duanya bisa langsung dioperasi? Satu mata aja. Oh, satu mata aja. Satu mata udah nggak bisa diapa-apain. Oke. Yang kiri nggak bisa diapa-apain. Iya. Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus, jangan memperolok-olokkan Agus. Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Jangan kan ditutup, kita buka aja mata kita panas juga rasanya. Makanya refleks mata itu ada gitu. Kalau panas, kena angin, goyang gitu. Ini Agus nggak bisa. Jadi saya minta stop. Dan saya minta tolong Denny Sumargono dan Nobi maupun yayasan, mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Farhad Abbas membela kaum lemah menilai orang menyumbang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus, sudahlah. Ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begini. Ya. Hari-hari saya tertawa, bikin dia ketawa Gus, hanya untuk menghibur Agus saja. Kadang-kadang ledekan-ledekan saya itu Agus tertawa terus. Hari ini Agus tertawa dari ketemu saya sampai ketemu dokter baru Agus menangis tadi. Iya, Agus menangis.
videonya. Apa yang harus sedihkan Gus? Belum bisa sekalian panggilan dia. Ya karena dokter memvonis bahwa mata kanan, mata kirinya Agus sudah nggak bisa diapa-apain lagi, udah tertutup rapat. Mata kanan juga kan begitu. Jadi kalian sudah beban psikis yang dialami Agus itu berat sekali, kalian ejek-ejek gitu. Semua kita kena korban ejek. Tetangga pun ngejek gitu, ngolok, mempermalukan Agus. Ya. Saya berdoa semoga yang ngejek itu nggak buta kayak Agus. Ya, kalau suatu saat kalian tiba-tiba doa saya tidak terkabul, kalian buta, baru kalian merasakan gimana ngejek orang buta. Ya. Terus, Agus mau sampaikan silakan. Ya, Agus gimana tadi ketemu dokter dikasih pengertian sendiri dari dokter? Dari kemarin kan pengertian juga sama sih, memang udah di kondisi yang udah nggak bisa lihat dari awal sampai akhir juga sih gitu. Ya kan kemarin merasa ada harapan masih bisa lihat saya, tiba-tiba bisa lihat warna, tapi ya, setelah kejadian dari kemarin sampai sekarang itu sama aja sih, nggak ada yang bisa buat Agus kembali lagi seperti awal. Rasa adalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang udah jalan takdir Agus seperti ini. Ya aku syukurin aja lah. Tadi penjelasan Pasrah ya, Gus? dokter. Ya pasrah, mau diapain pun ya tetap sama hasilnya. Dari awal sampai akhir juga memang pemeriksaan dokter kan sama. Makanya Agus kalau dibilang Agus pura-pura buta, jalan Agus normal, ya sedih Agus sebagai manusia biasa yang punya hati nurani. Kalau kalian punya hati nurani pasti kalian juga ngomongnya ya gitu. Seandainya kalian merasakan apa yang Agus rasakan dari Agus sakit seperti ini sampai sekarang Agus gak bisa lihat gimana perasaan kalau kalian seperti Agus sudah buta dilihat habis-habisan. Ya udah, memang udah takdir Allah, silahkanlah kalian kata kalian silahkan, mau kalian mau caci maki sekuat apapun kalian tentang Agus ya. Kondisi seperti ini Agus seolah-olah sudah pasrah. Lantas bagaimana nih Bang untuk kegiatan yang Nanti Singapura? kita jalan ke Singapura, kita ambil pendapat dari ahli-ahli mata di Singapura biar kamu sama semangat ya Gus. Tenang aja Gus, jangan patah semangat, jangan patah arah. Oke, gimana Gus, masih ada keyakinan Gus untuk coba lagi berobat di Singapura? Agus bisa dapat melihat ada harapan. Kan dari penjelasan dokter juga tadi udah dibilang kalau misalnya udah operasi di sini tuh mata udah dibersihin dari rekonstruksi mata, jadi itu udah nggak ada lagi yang namanya penglihatan dari mulai cahaya sehingga itu hilang. Jadi walaupun nanti pun ya kecuali memang ke Singapura dulu periksa, ya itu pun juga harapannya kecil sih kalau penjelasan dari dokternya. Makasih ya Pak ya. Bang Farad, ini juga Denso kemarin sudah minta maaf nih ya kan, dalam arti dia di sini tidak ada maksud untuk orang kepada adat Bugis ataupun Makassar. Pure pribadi. Saya nggak mau Bang komentar Farad. itu, tergantung orang menafsirkan. Kalau urusan saya kan ada, terserah. Dia minta maaf, silakan aja minta maaf. Tapi yang maafkan dia siapa? Ya kan tidak ada ditujukan kepada saya atau kepada siapa. Kalau saya sih nggak mau campuri urusan orang yang melaporkan dia, itu bukan urusan saya. Saya konsentrasi aja di Agus dulu, itu saya kesampingan dulu. Malah saya persirat tidak, karena sampai sekarang masih sombong dan masih angkuh gitu, masih merasa saya itu menantang dia gitu. Padahal yang jelas-jelas dia mengatakan saya tae, kemudian dia mau nyari saya bilang kalau kau berani mengatakan saya mengecilkan saya hajar. Dia datang minta dihajar. Hal sepele yang nggak penting, ada siri pencet, siri
kemudian dia besar-besarkan itu kan terlalu. Jadi saya anggap aja dia tidak terlalu mengerti budaya istiadat Makassar dan Bugis, sehingga dia melakukan itu. Jadi setelah saya kaji kembali, mungkin ilmunya belum sampai ke sana, tapi mau sok pintar. Nah, jadi kalau orang sudah sok pintar, selalu merasa dan ngejelekin kita, ya buat apa lagi? Gitu. Ya udahlah, silakan aja bicara sama hukum aja. Gitu. Kan kamu bisa pakai 1000 pengacara, pakai aja 1000 pengacara lah. Kalau saya kan santai-santai aja. Kalau saya merasa nggak nyaman ya saya laporkan. Itu jadi terkait yang si pelapor katanya ada cabut laporan. Boleh dikit? Laporan itu nggak bisa dicabut, itu bukan delik aduan. Yang korbannya siapa aja boleh melaporkan, tapi korbannya siapa? Nanti tanya korbannya. Kalau semua korban diperiksa mengatakan tidak dirugikan, sudah memaafkan ya, itu urusan itu. Jadi saya nggak ikut campuri, karena laporan orang dengan saya berbeda. Saya kan melapor sendiri, tiba-tiba dia melaporkan ya bukan urusan saya. Tapi abang merasa dihianati gak sih bang dengan adanya pencabutan gitu? Ya, saya anggap itu kan upaya-upaya usaha-usaha aja, wajar-wajar aja. Saya juga toh nggak jahat-jahat juga. Kalau misalnya dia ini menghubungi dan mengontak dan minta maaf, ya itu sah-sah dia aja kan. Saya rasa itu kebebasan dia juga dan kebebasan orang yang memberi maaf gitu. Kan urusan dia ini kan bukan dengan saya, dengan yang lain, dengan hukum. Dan ini kan masih berlanjut. Jadi saya nggak mau menghimbau orang jangan memaafkan dia ini, jangan pergi silakan, saya nggak mau ikut campur situ. Dan saya juga menghormati kalau orang memaafkan, orang mencabut ya urusan. Tapi lihat dulu, bahwa ini bukan perkara delik aduan, bukan pribadi, ini kan bicara apalagi namanya aliansi. Itu kan menyangkut 1 dan 2 lebih orang gitu. Jadi saya rasa udah, selama orang, saya nggak mau bilang orang itu baik atau sombong atau gimana, tapi yang jelas ya gitu lah. Tapi soal rencana abang katanya mau laporin Emma Waroka sama Yolo ini gimana bang? Aduh, kalau Yolo itu pasti kita laporin, tinggal datang aja ke Polda aja, tinggal belum ketemu Zanzabela, udah siap semua, somasi udah siap semua. Ya, Yol, kalau dilaporin sampai masuk penjara. Emma Waroka bang? Emma Waroka. Ya, nggak usah, pokoknya aku tuh kalau ngelaporin orang pasti aku laporin, nggak mungkin tidak. Tapi Emma kan sampai bingung katanya salah dia di mana bang? Udahlah. Kalau banyak orang di luar ribut teriak-teriak, lu kalau misalnya anjing menggonggong, terus diusir anjingnya, terus anjingnya bilang salah di mana? Ya gara-gara menggonggong. Oke bang. Soal pihak Ngopi yang katanya bang masih revisi untuk laporan gimana bang? Siapa? Pihak Ngopi kan masih revisi untuk laporan, maksudnya belum ada rencana untuk ngelaporin ke depan gimana bang? Awalnya kan mau Ngopi cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian melaporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin, udah laporin supaya nggak ada takutnya lagi gitu. Ya, terus ya. Berarti jadwalnya kapan untuk operasi di Jakarta? Agus kemungkinan minggu ini harus diperiksa untuk kasus pemerasan. Untuk besok di Jakarta lagi diatur jadwalnya. Sudah selesai ya. Agus sudah siap? Kalau lab itu harus puasa loh dari malam. Untuk berobat ke Singapura sendiri bang? Rencana? Ya, tunggu seminggu habis operasi deh. Minggu after operasi. Atau mungkin makanya nanti Agus bilang gue Singapura dulu beroperasi. Kamera bang? Berarti masih tentatif ya bang? Kalau nggak dioperasi takutnya nanti infeksi. Oke. Ini keluarganya masih banyak kawan tadi. Belum ada mobilnya, belum mobilnya. Oke, Agus. Bang, soal John LBF katanya bang ikut komentar bang. John LBF katanya ikut komentar kalau misalkan sekarang kalau memang uang donasi milik Agus ya udah milik Agus, mungkin bisa dibilang pro ke Agus lah gitu. Oh, John LBF itu masih pinter orangnya. Awalnya udah mulai nyerempet. Di belakangan saya sadar ya udahlah, malu saya. Tapi kalau dia ngejek-ngejek Agus pasti saya hajar. Tapi udahlah. John LBF sih oke lah menurut saya. Katanya harus ikhlas juga kalau sekarang, kalau pihak Nopi juga mungkin menurunkan ego dua-duanya gampang. Ya, memang harus begitu. Kalau kami Nopi nggak bisa digituin, harus dilaporin polisi. Itu pun belum sadar-sadar. Oke? Pesannya apa bang buat Densu bang? Buat Denny, so. Dennis. Buat Denny, udahlah. Kan kamu menilai Sirina Pace itu dengan cara-cara mendatangi rumah kan? Den, ini masalah lu yang buat. Lu yang bilang gua tahe.
Habis itu lu bilang nyari gue. Gue cuma bilang lu menghina gue, lu berani ketemu gue, berani injak rumah gue. Kiri rumah sakit, kanan kuburan. Itu memang omongan saya. Kalau kau menghina, merendahkan saya, kok dibalik cerita saya mau dipukul ya, tunjukin saya nggak begitu. Lu akan sadar nanti begitu di BAP lu saja ya, kenapa gua seperti itu. Harusnya lu yang bilang gini, ya semoga saya dewasa atau saya kurang dewasa. Ini lu udah giniin gue, lu bilang gue ingin Farhad dewasa, kan nggak nyambung. Justru ketenangan dan kedewasaan gue itu tampil ketika gue menghargai tamu, gue nggak tonjok lu gitu. Lu kan sombong bilang kau itu, tau nggak? Bukan keluarga saya panas-panasi menyangkut harga diri, tapi gue ini yang galak garang, gara-gara menghormati lu datang ke rumah gue minta dipukul, gue nggak pukul. Gue udah ejek keluarga gue, kok Farhad diem gitu-gituin orang, makanya gue ngambek gitu. Cuman marah gue nonjok lu, gue langsung laporin lu ke polisi, itu doang masalahnya. Pesan buat Yolo, Emma Waroka sama ini bang, Nopi. Pesan buat Yolo apa bang? Hah? Pesan buat Yolo Buat Yolo, sama Emma Waroka deh. siapkan memang kalian punya persiapan, siapkan pengacara, cari uang buat bayar pengacara, cari semua sehingga kamu bisa tenang dan nggak stres. Oke? Buat Nopi. Buat Nopi, siapkan aja nanti jawabanmu di BAP. Oke? Terakhir buat netizen. Kembalikan uangnya Agus ya, biar Buat Agus netizen nggak apa, dibantu orang lain lagi. Buat netizen, tuh Agus sudah buta beneran, awas menghina lagi. Ya, thank you. Oke bang.